Buruknya sistem drainase membuat sejumlah titik di Jakarta tergenang saat hujan deras. Sementara di Bekasi, jebolnya tanggul membuat ribuan rumah terendam banjir. Akibat hujan deras yang mengguyur ibu kota sejak Kamis dini hari kemarin, sejumlah lokasi di Jakarta dan Bekasi terendam banjir. Genangan air setinggi 30 hingga 50 cm terjadi di daerah Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Jakarta Barat. Salah satu wilayah yang terendam banjir adalah kawasan Kemang Utara, Jakarta Selatan. Ketinggian tempat ini mencapai 60 cm, mengakibatkan akses jalan Kemang Utara menuju Buncit tidak bisa dilintasi kendaraan, tepatnya di depan Pasar Jagal, Jakarta Selatan. Selain membuat jalan tidak bisa dilintasi, banjir setinggi 60 cm menyebabkan aktivitas Pasar Jagal terhenti dan kendaraan harus mencari jalan alternatif. Ketinggian berapa sentimeter? Ya, kalau umpama di dalam rumah ini ya selutut orang dewasa. Kalau umpama nanti kita turun nih ke jalan raya adalah sedada orang dewasa. Sedada orang dewasa iya. banget. Banjir juga terjadi di Jalan Perumahan Taman Ratu, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Ketinggian genangan antara 30 hingga 50 cm membuat aktivitas warga terganggu dan menyebabkan kemacetan. Banjir di kawasan Perumahan Taman Ratu lebih diakibatkan sistem drainase yang buruk. Para pengguna kendaraan terpaksa melaju pelan karena genangan cukup tinggi. Bahkan beberapa pengendara sepeda motor terjatuh karena permukaan jalan tergenang banjir. Tadi kenapa jatuh, Mas? Tadi? Batu, kena batu. Ada batu? Batu, kerikil. Oh, tidak terlihat ya karena ada Genangan air. Oh gitu. Sering lewat sini, Mas? Sering. Nah, emang kondisinya kalau hujan seperti ini? Banjir. Pasti banjir. Banjir terus. Di permukiman Jalan Bango Kemayoran, Jakarta Pusat, ketinggian air mencapai 30 hingga 50 cm. Luapan air dari Kali Lio, Kemayoran, dan rendahnya dataran permukiman warga menyebabkan air kali tumpah ke permukiman warga. Ratusan rumah warga di Cipinang Melayu, Jakarta Timur juga terendam banjir dengan ketinggian bervariasi. Banjir terjadi akibat meluapnya Kali Sunter setelah hujan mengguyur kawasan ibu kota sejak Rabu malam. Banjir membuat aktivitas warga lumpuh total. Sejumlah warga yang ingin memulai aktivitasnya terpaksa harus menerobos tingginya banjir. Puluhan kendaraan roda 2 milik warga yang belum sempat dievakuasi ikut terendam. Terus meningkatnya debit air membuat petugas pemadam kebakaran melakukan patroli ke pemukiman warga untuk melakukan evakuasi jika dibutuhkan. Sementara itu, 800 rumah di kawasan Cipinang Melayu, Jakarta Timur juga terendam banjir setinggi 2 meter. Air merupakan kiriman dari Kali Sunter yang meluap akibat hujan deras sejak Rabu malam. Basarnas telah menurunkan unit evakuasi tanggap bencana untuk mengungsikan warga ke kantor kelurahan setempat. Selain faktor tingginya curah hujan, banjir tak terhindari karena buruknya drainase di kawasan ini. Kira-kira jam 3 subuh lah, sampai sekarang belum surut, kurang lebih 2 meter banjir. Disebabkan oleh luapan air Kali Sunter dan kiriman dari Bogor. Ya kan? Untuk warga Cipinang Melayu khususnya, saya minta kepada Gubernur Ahok, tolong banjir dikurangilah agar supaya tidak begini terus. Itu aja. Nah. Hujan sejak Kamis dini hari membuat berbagai wilayah Bekasi terendam banjir. Di Jalan Raya Kiai Haji Nur Ali, Kalimalang, Kota Bekasi, banjir mencapai 40 cm. Banjir yang melanda Kalimalang disebabkan tingginya volume air hujan tidak mampu ditampung oleh drainase. Akibatnya, lalu lintas dari arah Jakarta menuju Bekasi tersendat. Petugas lalu lintas pun terpaksa menutup ruas jalan ini. Tingginya genangan membuat banyak kendaraan roda 2 mogok setelah menerjang genangan banjir. Bukan air biasa. Tadi nerabas itu genangan. Ya, tadi sih lewat gara-gara angkot aja. Oh, ngikutin angkot. Gara-gara ada ombak angkot. Oh, tadi tahu nggak itu kalau lumayan dalam tadi airnya? Tahu. Kita juga lewat. Kalau nggak ada yang lewat ngebalap saja. Hujan juga membuat ratusan rumah di perumahan dosen IKIP di Jati Kramat, Jati Asih terendam banjir.
jebolnya tanggul Kali Cilengsi memaksa warga mulai mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Warga yang rumahnya terendam banjir setinggi 3 meter ini terpaksa bertahan di dahan pohon menunggu bantuan tim SAR. Sementara beberapa korban banjir lainnya bertahan di lantai 2 rumah atau di atas genteng rumah. Makin tingginya air mendorong tim SAR gabungan mengoptimalkan evakuasi terhadap anak-anak dan para lansia. Proses evakuasi tak jarang diwarnai isak tangis anak-anak. Polresta Bekasi harus mengevakuasi warga dari tiap rumah karena arus air sangat deras sehingga membahayakan masyarakat. Jadi posisi air itu sangat dalam sekali, kemudian arusnya deras di bawah air, di dalam air itu bawah arusnya deras sekali. Kemudian kenapa harus dievakuasi? Karena di dalam itu masih banyak warga yang jompo, kemudian anak kecil, ya. Kita prioritaskan yang anak-anak kecil, jompo, terutama yang mereka kondisinya sedang sakit. Sejumlah warga yang sakit kemudian dievakuasi ke tenda-tenda darurat untuk mendapat perawatan medis. Mereka kebanyakan para lansia dan balita. Korban banjir yang memiliki penyakit khusus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan. Banjir yang terjadi di beberapa kawasan di ibu kota menurut Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama disebabkan oleh hujan deras dan pasang air laut. Kondisi makin parah karena beberapa pompa tidak berfungsi maksimal. Ahok yang mengaku sudah melakukan sidak ke Ancol untuk memantau penyebab banjir terkejut ketika menemukan pompa air di Ancol rusak dan kelebihan kapasitas. Ahok mengaku kesal karena pejabat yang bertanggung jawab justru meminta dana pembangunan tanggul dan waduk baru dengan biaya 12 triliun rupiah. Ia berharap penanggulangan banjir dilakukan lebih efektif dan taktis. Jadi ngapain air semua diarahkan ke Gunung Sahari, ke Marina Ancol yang membebanin Pademangan. Sedangkan di Waduk Pluit Pasar Ikan kapasitas pompa baru, waduknya dalam, udah dikeruk lagi 2 jutaan kubik, kok nggak dikasih air gitu loh. Makanya saya mau panggil mereka, kita mesti duduk bareng. Untuk mengatasi banjir yang masih rutin terjadi, pemerintah DKI akan melanjutkan normalisasi beberapa sungai dan merelokasi masyarakat dari kawasan rawan banjir.